Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah postingan di thread yang mengatakan bahwa peringatan darurat jabatan menteri dan staf khusus tapi masih aja jadi komisaris. Ini ada Ibu Stella, dia kan juga menteri pendidikan apa sih? Oh Tingkat iya, tinggi kalau nggak salah. duh mana kenal Taufik deh. Hidayat juga. Hah, Taufik Hidayat? Iya, dia juga komisaris. Bukannya dia udah di penjara? Bukan, Taufik Hidayat yang beda. Sekarang Taufik Hidayat namanya rusak. Sudah kabinetnya banyak, yang rangkap jabatannya juga banyak. Yang terbaru, Wakil Menpora Taufik Hidayat ditunjuk menjadi komisaris PT PLN. Selain Taufik, sebelumnya ada banyak wakil menteri yang rangkap jabatan dengan komisaris BUMN. Ini listnya. Bahkan, wakil menteri BUMN-nya ada juga yang rangkap jabatan jadi komisaris di perusahaan BUMN. Intinya, hampir di semua lini kementerian, wakil-wakil menterinya menjabat sebagai komisaris perusahaan BUMN. Ini belum termasuk tokoh lain yang dekat dengan pemerintahan ya. Bahkan komisaris kan ku termasuk orang yang ngikutin saham ya. Dan PTBA Bukit Asam itu salah satu saham yang kece karena dia tuh selalu ngasih dividennya besar gitu. Pertambangan tuh selalu asik lah. Ini mah militer tuh semakin kesini semakin besar karena memang Pak Prabowo sendiri itu meningkatkan personal militer. Jadi jauh lebih banyak sekarang tuh. Itu mungkin personal militer kita tuh 2 kali lipat di era Pak Prabowo tuh, dinaikin jumlahnya tuh. Bahkan yang tinggi badannya di bawah 165 juga masih boleh gitu. TNI Angkatan Darat mengubah syarat bagi calon prajurit Tamtama maupun Bintara yang mau daftar. Syarat yang diubah ini diantaranya soal usia dan umur. Kalau tinggi badan, minimal tinggi badannya yang tadinya 163 cm jadi 158 cm. Dikurangi 5 cm ya. Nah, kalau usia, tadinya maksimal 22 tahun, Wak. Kini berubah jadi 24 tahun. Pihak TNI AD bilang perubahan syarat ini dilakukan TNI AD untuk buka kesempatan lebih luas untuk putra-putri Indonesia. Terlebih untuk mereka yang punya semangat dan kemampuan untuk jadi prajurit TNI Angkatan Darat. Harapannya dengan adanya perubahan syarat ini, proses rekrutmen bisa berlangsung lebih inklusif, transparan, dan hasilin prajurit terbaik. Jadi dilonggarkan gitu persyaratan-persyaratannya tuh. Kita tuh sekarang OTW nambah 750.000 personil. 750.000 Personil lumayan. OTW karena iya 75 batalion gitu. Ya segitulah. Atau ya segitulah nanti cek lagi. Jadi karena itu Pak Prabowo itu memang semua militer dimasukkan, semua tentara, polisi juga kebagian walaupun porsinya jauh lebih sedikit gitu. Makanya ya Orde Baru Jilid kedua itu kentara banget sekarang, kelihatan banget gitu. Bahkan kemarin itu ada kejadian tentaranya masuk ke desa kemudian ngegebukin rakyat sampai meninggal dunia kan? Ada yang maling sapi tau nggak? Ya tentara maling sapi. Betul. Oh, luar Tapi biasa. sapinya diduga emang sapi sengketa ya. Sapi sengketa. Sapi sengketa ngakunya. Tapi maling sapi loh. Bawa truk mereka niat banget. Inilah lembu mamaku Borunaga. Sekitar kurang lebih 25 orang, termasuk satu kompi. Dan inilah mobilnya yang mengangkut lembu tersebut. Dan sisanya telah dibawa mereka pergi. Aku kemarin melapor ke Polres. Dari tanggapan, pengecut. Sudah telepon pun Jakarta Duma besok. Inilah lembu mamaku Borunaga. Gitu ya itu. Jadi saya tuh khawatir karena dan Pak Prabowo itu bangga gitu cuman di Indonesia kan tentara kita itu bertani dan sebagainya. Ya sekali lagi bukan soal itu Pak Prabowo Subianto. Kalau tentara itu ada bersama rakyat itu memang seharusnya seperti itu. Tetapi kalau di sini konteksnya adalah bahwa tentara itu menghegemoni, tentara itu mendominasi, tentara itu bahkan seperti yang ada dalam kasus-kasus tertentu itu mengintimidasi rakyat. Nah ini yang bermasalah itu, kenapa Pak Prabowo itu jadi militeristik sekali segala sesuatu gitu di ini. Tapi kita tuh udah ada di level kalau misalkan mereka nanti jadi komisaris dan sebagainya. Kalau saya pribadi ya, saya tuh udah ada di level bahwa saya tuh mengkritik pemerintah tuh bukan karena berharap mereka akan berubah. Tapi
ya karena kewajiban etis kita aja gitu, untuk mengkritik mereka. Kalau misalkan berharap, kayaknya udah nggak mungkin gitu, udah ngebatu banget itu kepalanya tuh gitu. Untuk dibayangkan juga nggak sudi kali ya. Jadi Dibayangkan maksudnya kalau Pak Prabowo ngomong bisa misalkan ya, Pak Prabowo itu nanggepin kritikan-kritikan kita itu kayak, saya mohon maaf ya, kayak bocil gitu. Jadi kita kritik, dia nyinyir gitu. Yang nyinyir biar nyinyir. Setiap beliau pidato itu kan IHSG jatuh, setiap pidato itu rupiah melemah gitu. Kemarin rupiah udah agak naik, Pak Purbaya udah bisa sombong-sombong, Pak Prabowo pidato jatuh lagi gitu. Jadi udah kok jadi gini gitu. Jadi kok kita jadi musuhan sama pemerintahan kita sendiri gitu. Ini menurut Pak Guru ya, titik peak paling atasnya tuh sampai mana? Karena aku kemarin kan kita ngikutin BGN, sekarang BGN beritanya udah mulai turun, tapi sahabatnya Koperasi Merah Putih kukira tuh selesai di bangunan-bangunan yang posisi-posisi aneh gitu, kuburan, hutan dan lain-lain. Sekarang Tempat sampah. sekarang temanku itu sekarang dia lagi latsar untuk jadi manajer koperasi itu. Dia katanya 1,5 bulan nggak bisa megang HP, dan terus kemarin ada yang meninggal juga dari pendidikan tersebut. Terus udah dengar belum konversi pers dari pejabat terkait Apa? yang dianggap ini yang ramai itu kan dianggap dia menertawakan kematian karena gitu. Oke. Oh iya, memang saya mendengar berita itu ada di 3 tempat ya. Ada pelatihan militer ya, memang sedang dievaluasi dan mendapat informasi dari Sesnek belum ada tingkat kelalaian ya, karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya, tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Ya itulah yang dimaksud dengan sekarang tuh jadi main tentara-tentaraan gitu. Semuanya tuh ditentarain. Jadi Koperasi Merah Putih udah mau diserahkan kepada tentara, kemudian ngerekrut orangnya juga, dilatih juga kayak tentara juga ya. Tapi tadi balik ke pertanyaan, titik paling puncaknya menurut Pak Guru di level mana nih pergerakan tentara di sipil ini? Akan terus-terusan sampai Pak Prabowo-nya lengser. Akan naik terus. Bener-bener akan naik terus. Dan ini ya untuk teman-teman yang dapat job jadi buzzer, kadang tugas kalian tuh kan untuk membuat citra yang nyawa kalian tuh bagus. Tapi dengan apa yang mereka lakukan di komentar dan lain-lain justru memperburuk citra dari yang nyawa mereka ya. Jadi buat teman-teman buzzer itu justru malah memperburuk citra. Aduh, gimana ya? Karena di Gemulikum dari seminggu ke belakang Diserang buzzer. ketara banget dari yang video kemarin kita bahas pidato Prabowo, terus bahas sebelumnya juga. Pokoknya yang bahas pemerintah semuanya tuh di komentarnya bisa terlihat lah bahwa ada orang yang ngedukung dengan kata kunci yang sama, tapi itu malah ngebuat citra si yang nyewa mereka jelek. Iyalah, udah ketahuan atuh. Aduh.